Setelah Lei Tian dieksekusi oleh Lei, di mana Lei Chun telah menguasai sekte Pili sepenuhnya, dia memberitahu Pai Chou-fei bahwa sekte Pili yang dia dapatkan ini sebenarnya tidak banyak berpengaruh terhadap kekuatan Liu Fenpan. Agenda dia yang sesungguhnya dalam melakukan hal ini adalah atas perintah dari Perdana Menteri Cai, pemimpin grup Yao Xiao. Lei Chun meminta maaf karena dia telah memanfaatkan Pai Chou-fei untuk menuntaskan misinya ini, namun sekali lagi Pai Chou-fei menegaskan, apa sih yang nggak bakalan gua lakuin buat lu? Lei Chun pun mengatupkan kedua tangannya dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, lalu Pai Chou-fei pun pergi setelah mengucapkan selamat tinggalnya. Di markas Pavilion Hujan, Wenro masih belum bisa move on memikirkan sikap Wang Xiaoze yang tiba-tiba berubah. Dia mengingat kembali momen-momen kebersamaan mereka, terutama saat Wang Xiaoze memberikan hadiah lampion dalam jumlah yang banyak di saat dia tengah berulang tahun dulunya. Kemudian Yang Wuxie yang mencarinya menjelaskan kemungkinan sikap Wang Xiaoze yang aneh belakangan ini karena tengah memiliki rencana untuk membunuh Zhuge Zhenguo. Soalnya Xiaoze dari kemarin-kemarin terus membahas soal si Zhuge Zhenguo. Panik dengan dugaan itu, mereka pun ingin mencegah agar Xiaoze tidak melakukan hal-hal yang bodoh. Sementara itu, Wang Xiaoze diam-diam pergi menemui Su Mengchen yang belakangan ini kesehatannya terus memburuk. Dia menyadari mata-mata Yao Xiao yang mengawasinya masuk ke dalam kamar kakak pertama. Secara mengejutkan, Wang Xiaoze mengucapkan selamat tinggalnya, menyatakan dia akan mundur dari sekte Pavilion Hujan sambil menyerahkan sepucuk surat untuk kakak pertamanya. Setelah membaca surat itu, Su Mengchen tampaknya sudah mengerti alasan dibalik Wang Xiaoze melakukan hal ini, dan dia hanya bisa mengharapkan yang terbaik bagi Xiaoze. Setelah Wang Xiaoze pergi, surat itu pun dibakar oleh Su Mengchen. Dalam surat itu, Xiaoze menjelaskan dirinya yang sedang ingin dimanfaatkan oleh Perdana Menteri Cai untuk membunuh paman gurunya sendiri. Xiaoze akan mengikuti permainan itu seolah-olah dia terperdaya, namun nantinya dia sendiri yang akan membunuh Perdana Menteri Cai. Untuk itu, Xiaoze tidak ingin melibatkan sekte dan membuat pengunduran dirinya, di mana di surat itu dia juga memberitahukan gerak-geriknya yang diawasi oleh mata-mata dari grup Yao Xiao, meminta agar kakak pertama menangkap semua mata-mata itu setelah kepergiannya nanti. Setelahnya, Su Mengchen menghadang Yang Wuxie dan Wenro yang ingin mencari Wang Xiaoze, memberitahukan alasan tingkah laku aneh adiknya ini dan meminta mereka agar tidak menghalangi Xiaoze. Namun Wenro tidak mengindahkan himbauan itu. Dia berhasil mencegah kepergian kekasihnya ini dengan mendorong dan menguncinya di dalam kamar. Melalui sedikit bujukan, Wang Xiaoze berhasil menenangkannya. Xiaoze sedikit menyentuh bibir Wenro yang kemudian pun terbius dan kehilangan kesadaran. Setelah membaringkannya, Wang Xiaoze mengakui kalau Wenro adalah kelemahan terbesar di dalam hidupnya. Dia mungkin saja akan mati dalam misinya ini. Jikalau dia hidup, dia pun akan menjalani hidupnya sebagai buronan yang dimana dia tidak akan bertemu dengan Wenro lagi. Setelah memberikan ciuman di kening, Wang Xiaoze pun pergi untuk menjalani aksinya itu, sementara setetes air mata terjatuh dari sudut mata Wenro. Di sisi lain, Pai Chou-fei dalam perjalanannya kembali ke ibu kota melintasi kakek pendongeng cerita. Si kakek mengatakan ini adalah kedua kalinya mereka bertemu, menandakan adanya jodoh di antara mereka. Untuk itu, si kakek pun memberikan nasihat agar Pai Chou-fei tidak kembali ke ibu kota karena di sana ada sebuah bencana besar yang tengah menantinya. Pai Chou-fei berterima kasih atas peringatan itu, namun dia tetap melanjutkan perjalanannya. Di Pavilion Hujan, 3 orang mata-mata grup Yao Xiao yang mengawasi gerak-gerik Wang Xiaoze selama ini akhirnya pun ditangkap. Wang Xiaoze sendiri sudah dalam misinya untuk berpura-pura membunuh paman gurunya Zhuge Zhenguo. Dia bertukar kontak dan informasi dengan semua mata-mata grup Yao Xiao yang tersebar di seluruh penjuru kota. Mata-mata itu terus-menerus memberikan perubahan rencana dan perubahan lokasi. Mata-mata itu juga memberikan sebuah kode kalimat rahasia, bahwa jika nanti Wang Xiaoze mendengarkan kode rahasia itu dari seseorang, maka target sudah terkonfirmasi agar dibunuh. Setelah dibawa muter ke sana kemari, akhirnya Xiaoze mengkonfirmasi lokasi Zhuge Zhenguo yang berada di sebuah rumah makan. Di sana, dia diberikan kode untuk membunuh targetnya yang berada di lantai 2, sehingga dia pun naik ke lantai 2 dan menghabisi semua pengawal yang berjaga di luar kamar. Ketika dia ingin menghabisi paman gurunya Zhuge Zhenguo,
Wang Xiaoze dicegah oleh Fu Chongsu memberitahukan orang itu adalah ajudannya sendiri yang tengah menyamar sebagai Zhuge Zhengguo. Tahu kalau dia sedang diuji, Wang Xiaoze pun marah mengatakan kalau Fu Chongsu telah mengerjainya, membuatnya bolak-balik di seluruh penjuru kota, dan pada akhirnya dia malah diberikan target palsu. Sebaliknya, Fu Chongsu tampak senang dan berusaha untuk menenangkan Wang Xiaoze. Dia mengatakan dia hanya ingin menguji dan memastikan apakah Wang Xiaoze ini memang benar-benar berniat membunuh paman gurunya sendiri. Xiaoze lalu meyakinkan bahwa dia akan membawa kepala paman gurunya sendiri untuk menemui Perdana Menteri Cai. Namun dia memperingati, pada saat dia membawa kepala dari si target, dia berharap Perdana Menteri mau bertemu langsung dengannya dan mengatur agar dia tidak dipidana oleh hukum kerajaan karena telah membunuh seorang bangsawan. Pada akhirnya, Fu Chongsu pun memberikan janjinya dan memberitahukan lokasi asli dari si target yang terletak di kuil Qinglong. Di pavilion hujan, Su Mengshen mengeksekusi mati 3 mata-mata yang dia tangkap. Di hadapan semua petingginya, dia memberitahukan misi Wang Xiaoze yang tengah ingin membunuh Perdana Menteri Cai. Untuk itu, dia pun memberikan 3 buah perintah. Pertama, dia membubarkan semua divisi yang ada di dalam sekte pavilion hujan. Perintah kedua adalah agar semua petinggi menyiapkan para petarung elit mereka dan menunggu perintah selanjutnya. Perintah ketiga adalah mereka semua harus bersiap untuk melindungi Wang Xiaoze, memastikan adik ketiganya ini bisa melarikan diri dari ibu kota setelah menuntaskan misinya. Fu Chongsu sementara itu memberitahukan Perdana Menteri bahwa Xiaoze sudah dalam perjalanannya untuk membunuh Zhuge Zhengguo, di mana semua anak buah mereka sudah tersebar untuk mengawasi dan memastikan peristiwa itu terjadi. Perdana Menteri tampak puas dan dia memberikan instruksi agar Fu Chongsu menangkap Wang Xiaoze dan mempidana sekte pavilion hujan setelah Zhuge Zhengguo terbunuh. Tiba di kuil Qinglong, Xiaoze akhirnya pun bertemu dengan paman gurunya Zhuge Zhengguo. Kalau teman-teman menonton film Wuxia The Four yang diperankan oleh Liu Yifei dan Teng Chao, Zhuge Zhengguo ini adalah kepala badan intelijen yang memimpin 4 orang petugas dinas rahasia kerajaan yang berkungfu tinggi. Tugas dari petugas rahasia ini adalah menyelesaikan kasus-kasus kriminal yang terjadi di dunia persilatan. Jadi ya, Heroes 2022 ini dengan The Four itu masih di dalam satu universe yang ceritanya dikarang oleh novelis Wen Ruian. Dalam perbincangan yang sambil memainkan catur itu, Wang Xiaoze menyatakan impiannya yang hendak hidup bebas dan menjadi seorang pahlawan bagi dunia persilatan. Paman gurunya memandang skeptis impian Xiaoze yang dianggapnya terlalu muluk-muluk itu. Sebaliknya, Wang Xiaoze meyakinkan dia bisa menenteramkan dunia persilatan ini dengan hanya membunuh 1 orang saja. Sambil mengatakan hal ini, Wang Xiaoze menggunakan biji pionnya untuk memakan biji gajah yang dia ambil. Segera setelahnya, perbincangan mereka diinterupsi oleh seorang pelayan yang menawarkan untuk menghidangkan makanan. Pelayan itu mengucapkan kode kalimat rahasia agar Xiaoze segera menuntaskan misinya untuk membunuh Zhuge Zhengguo. Xiaoze yang terkejut pun mencabut dan menebaskan pedangnya dengan darah yang menyiprat. Lalu dia kabur dari kuil itu sambil membawa sebuah kantong kepala sambil dikejar oleh orang-orang dari Zhuge Zhengguo. Long Xiaoqing yang mengenakan penutup wajah bersama prajurit pavilion hujan berhasil menghalau orang-orang Zhuge Zhengguo yang mengejar Wang Xiaoze. Sementara itu, orang-orang dari Fu Chongsu yang mengawasi dari samping mengkonfirmasi bahwa target telah dibunuh dan salah satu dari mereka diperintah untuk memberikan laporan kepada atasan. Di pavilion hujan, Su Mengshen meminta penasihatnya Yang Wuxie untuk memastikan agar adiknya itu bisa lolos dari ibu kota setelah menuntaskan misinya nanti. Dia sendiri akan pergi ke pos Kusui untuk menunggu Wang Xiaoze. Di istana kerajaan, Perdana Menteri dan Fu Chongsu tengah memainkan catur. Mereka lalu diberikan laporan bahwa Xiaoze telah menyelesaikan misinya. Lalu Fu Chongsu pun diusir untuk menyambut Wang Xiaoze yang akan segera datang. Wang Xiaoze sendiri masih di bawah bayang-bayang dari salah satu The Four-nya Zhuge Zhengguo, yang dimana pada akhirnya orang itu berhasil dihentikan orang-orang dari pavilion hujan. Pada akhirnya, Xiaoze tiba dengan kantong kepalanya menghadap ke Fu Chongsu yang menolak untuk mempertemukannya dengan Perdana Menteri sebelum kepala kantong itu dibuka dan diperiksa. Tak ada solusi, akhirnya Xiaoze pun melemparkan kantong kepala itu yang isinya adalah kepala si mata-mata. Dalam kilas balik, terlihat Xiaoze yang telah membunuh mata-mata tersebut. Kemudian Xiaoze pun mencabut pedangnya dan bertarung dengan semua prajurit istana yang telah mengepungnya, sementara Fu Chongsu dan kedua ajudannya hanya bisa tiarap di bawah meja melihat semua prajuritnya itu dibantai oleh Wang Xiaoze.
Tentunya prajurit-prajurit istana terus berdatangan dari berbagai arah di mana Wang Xiaoze harus berjuang keras dalam menghadapi mereka. Hingga akhirnya dia pun terkepung dari segala penjuru dan sempat diserang dengan beberapa tembakan panah mesiu yang menyebabkan ledakan cukup dahsyat. Xiaoze pada akhirnya berhasil meloloskan diri dari kepungan itu dan masuk ke kediaman Perdana Menteri yang dikepung oleh semua prajurit yang berjaga di luar. Fu Chongsu lalu menginstruksikan agar ajudannya ini tidak perlu pergi ke istana seberang untuk melindungi Perdana Menteri, karena di sana ada tetua Yenxian yang menjaga. Sebaliknya, ajudannya harus terus berada di sisinya untuk melindunginya. Di dalam istana seberang itu, Wang Xiaoze tidak berhasil menemukan Perdana Menteri dan dicegat langsung oleh paman gurunya Yenxian. Setelah saling mengintimidasi, Wang Xiaoze akhirnya mengenali suara Yenxian yang sangat khas sebagai sosok yang telah membunuh ibunya. Namun Yenxian yang sangat sombong itu bahkan tidak mengenal siapa itu ibu Wang Xiaoze karena sudah begitu banyaknya orang yang dia bunuh selama ini. Duel di antara kedua orang ini akhirnya pun pecah dengan dahsyat. Dari luar, para penjaga bisa mendengarkan suara pedang yang saling beradu dan tiba-tiba Wang Xiaoze dihajar hingga terpental keluar sambil dimaki oleh Fu Chongsu dari seberang. Gara-gara makiannya itu, Wang Xiaoze mempelajari posisinya yang berada di belakang, lalu dia pun melambungkan biji catur gajah yang dia ambil dari Cuko Chengwo sebelumnya dan menghajar beberapa prajurit yang ada di sana. Saat biji catur gajah itu mendarat, biji itu dipukul dengan pedangnya ke arah Fu Chongsu hingga biji itu menembus keningnya Fu Chongsu. Mamam tuh biji ya, kebanyakan bacot sih ya. Wang Xiaoze meneruskan usahanya menyapu para prajurit dalam upayanya untuk melarikan diri. Yenxian yang melepaskan sebuah tembakan panah masih berhasil ditangkis oleh Wang Xiaoze hingga ia terpental menabrak tembok dan memuntahkan seteguk darah. Namun pada akhirnya Xiaoze berhasil meloloskan dirinya dari sana. Sementara itu, Su Mengchen telah tiba di pos Kusui bertemu dengan Pai Choufei yang telah kembali. Semua gerbang-gerbang keluar kota diperintah untuk ditutup agar mencegah Wang Xiaoze kabur dari kota. Tak lama kemudian Wang Xiaoze kembali terkepung oleh prajurit-prajurit istana. Ia yang berniat untuk menyerah dan tidak ingin lagi meneruskan membantai para prajurit ini ditolong oleh Long Xiaoqing yang membawanya pergi ke sebuah tembok kota. Di sana, Yang Wuxie dan Su Xiaoyao telah melumpuhkan prajurit yang berjaga di tembok dan melalui tembok itulah Wang Xiaoze dilarikan ke luar kota. Di pos Kusui, Su Mengchen memberitahukan segera setelah ini dia ingin Pai Choufei menggantikan posisinya dalam memimpin Pavilion Hujan. Namun adik kedua tahu maksud dari kakaknya itu. Dia tahu Su Mengchen ingin melindungi Wang Xiaoze dari pidana pembunuhan dan merelakan dirinya untuk ditangkap oleh orang-orang istana. Pai Choufei menyatakan ketidaksetujuannya atas rencana itu, dan Wang Xiaoze pun akhirnya tiba di sana. Kedua abang angkatnya ini meyakinkan agar adik mereka segera pergi dari sana dan meyakinkan kalau semuanya akan baik-baik saja. Xiaoze menyayangkan mereka semua harus berpisah dengan cara seperti ini ketika Pai Choufei baru saja kembali, malah dia yang kini harus pergi dari sini dan menjalani hidupnya sebagai buronan. Dia pun menitipkan agar kakaknya ini menjaga Wenrou untuknya. Pada akhirnya, Wang Xiaoze pun memberikan salam perpisahannya. Di tempat ini dulunya mereka mengangkat saudara. Di tempat ini juga pada akhirnya mereka harus berpisah, membangkitkan semua memori kebersamaan mereka selama ini. Esoknya saat matahari terbit, Wang Xiaoze dalam pelariannya malah dikejutkan oleh Wenrou yang telah menunggunya di persimpangan jalan. Gadis yang biasanya hidup dalam segala kemewahan dan kenyamanannya itu memaksa untuk mengikuti kekasihnya melakukan pelarian dan hidup di alam liar. Xiaoze yang tersentuh hanya bisa berterima kasih dan memeluknya. Pagi itu juga, Pavilion Hujan telah dikepung oleh 1000 prajurit kerajaan di mana terlihat sebuah tandu yang terhenti di depan gerbang. Di dalamnya, Su Mengchen menyatakan dia sebagai ketua Pavilion Hujan akan bertanggung jawab dan menyerahkan dirinya untuk ditangkap atas insiden terbunuhnya Fu Chongsu. Namun idenya ini ditantang oleh semua petingginya di mana menurut Yang Wuxie, sang ketua yang memiliki sakit kronis tidak akan kuat menjalani kehidupan di dalam penjara dengan sanitasi yang sangat buruk. Pai Choufei lalu menggunakan hak vetonya untuk menurunkan jabatan Su Mengchen dari posisi ketua. Pernyataan Pai ini didukung oleh semua petinggi termasuk penasihat Yang Wuxie, sehingga Su Mengchen pun dicopot dari jabatannya digantikan oleh Pai Choufei yang menjadi ketua. Pai Choufei yang keluar untuk menyerahkan diri malah dikejutkan oleh Lei Chun yang ada di dalam tandu. Ternyata setelah Lei Chun berhasil menyelesaikan misinya,
Dia diangkat untuk menjadi putri angkat dari Perdana Menteri, dan disinilah Lei Chun mewakili Perdana Menteri datang untuk menangkap ketua pavilion hujan. Meski Pai Chou-fei bersikeras untuk menyerahkan dirinya, mengatakan dia telah menjabat sebagai ketua, sehingga apapun yang dilakukan oleh Wang Xiaose adalah perintah darinya. Lei Chun tetap memaksa untuk masuk ke dalam agar menemui Su Mengchen. Di dalam sana, Lei Chun menghina mantan kekasihnya ini, mengatakan ini barulah awal dari pembalasan yang dia lakukan terhadap Su Mengchen yang telah membunuh ayahnya. Dia menertawakan Su Mengchen yang reputasinya begitu santer tetapi tidak mampu melindungi kedua adiknya, di mana yang satu harus lari sebagai seorang buronan dan satu lagi sudah siap dia angkut ke dalam sel penjara. Di dalam istana, Fang Yingkan memaksa untuk menemui ayah angkatnya meski dihalangi oleh para pelayan. Dia mendobrak masuk, lalu berlutut memohon sambil menangis-nangis, menyatakan keinginannya untuk menempati posisi petinggi grup Yao Chao yang kini tidak ada yang mengisi setelah kematian Lei Sun maupun Fu Chongsu. Sang Perdana Menteri pada akhirnya pun memberikan posisi Fu Chongsu kepada anak angkatnya Fang Yingkan yang berterima kasih. Sementara Pai Chou-fei kini telah dimasukkan ke dalam sel penjara, Lei Chun juga menemui Perdana Menteri Cai. Dia menanyakan apa yang diinginkan oleh ayah angkatnya di dalam dunia persilatan. Haruskah dia membuat kekacauan atau menjaga ketentraman? Perdana Menteri Cai mengatakan jika Lei Sun yang ada di sini, maka Lei Sun tidak akan menanyakan hal konyol seperti ini. Dia tidak pernah benci maupun cinta terhadap dunia silat ini. Yang dia pedulikan hanyalah keuntungan semata, sementara Lei Chun yang tidak mampu menangkap Su Mengchen dianggapnya bukan sesuatu yang menguntungkan bagi bisnisnya. Lei Chun kemudian mencoba untuk meyakinkan bahwa Pai Chou-fei yang dia tangkap ini memiliki ambisi yang besar dan kemungkinan bisa dimanfaatkan oleh Perdana Menteri. Pada akhirnya, ayah angkatnya itu pun merasa tertarik dan ingin mencari waktu untuk menemui Pai Chou-fei, lalu Perdana Menteri pun secara resmi mengangkat Lei Chun untuk menggantikan posisi Lei Chun. Kemudian dia pun mempertemukan Fang Yingkan dengan Lei Chun. Seusai pertemuan itu, Fang Yingkan berjalan keluar dari istana tepat di belakang Lei Chun. Dia menolak untuk berjalan berdampingan dengannya, mengatakan Lei Chun lebih superior ketimbang dirinya. Fang Yingkan telah mendapatkan misi menuju ke utara untuk membunuh seorang pejabat bernama Liu Anse. Dia mengatakan dalam perjalanannya ini, dia juga akan sekalian menangkap Wang Xiaose, di mana Lei Chun pun hanya bisa berbasa-basi mengharapkan misi rekannya itu berhasil. Terlihat kalau sorot mata dari Lei Chun yang memancarkan ketakutan. Lalu Fang Yingkan pun menyatakan pamitnya karena dia bisa merasakan Lei Chun yang merasa tidak nyaman dengan dirinya yang berjalan di belakang. Malam itu juga, ketiga saudara angkat kita merasakan kesepian dan kecemasan mereka terhadap satu sama lainnya. Terlihat Su Mengchen yang terjaga semalaman memikirkan nasib kedua adiknya, sedangkan Pai Chou-fei yang ada di dalam sel penjara juga mencemaskan saudaranya, terutama adiknya yang harus hidup dalam pelarian. Nasib Wang Xiaose sendiri tidak seburuk apa yang kedua kakak mereka cemaskan. Dia ditemani oleh Wen Rou dengan sebuah api unggun kecil di hadapan mereka. Wang Xiaose pada momen ini mengajarkan kekasihnya cara-cara untuk bertahan hidup di alam liar. Dia juga menunjukkan bintang utara yang ada di langit, memberitahukan jika suatu hari ketika Wen Rou tersesat, maka dengan mengikuti bintang itu Wen Rou bisa menemukannya. Lalu Wang Xiaose pun menggombal dengan rayuannya. Apakah bapak kamu adalah seorang ahli perbintangan? Like video ini kalau teman-teman suka, kita akan melanjutkan ceritanya pada video berikutnya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman santuy yang telah menonton video ini sampai selesai. Bye-bye.